Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak kita sebagai umat tebusan Tuhan bersekutu dengan firman-Nya yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami menikmati kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam masa-masa sukacita Natal ini, kami betul-betul mensyukuri atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ke dalam dunia ini. Dan kami menyambut kedatangan-Mu, mengundang hadirat-Mu, lahir dalam kehidupan kami, menjadi Juru Selamat kami. Dan kami saat ini siap kembali bersekutu dengan firman-Mu. Urapan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus mengurapi dan memberkati kami semua dimanapun berada. Dan terlebih Tuhan juga sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu yang tanah liat ini agar berkenan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam terang dan hikmat kuasa Roh-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam persekutuan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada, dalam hari-hari yang kita jalani selama bulan penuh sukacita, di mana kita memperingati kedatangan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Sebab kita mengundang Yesus juga lahir di dalam hati kita, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita pun siap untuk senantiasa hidup dalam penyertaan Allah, Immanuel, menghadapi hari-hari ke depan, sehingga kita dapat menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan Juru Selamat kita. Firman Tuhan saya berikan judul Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat apa yang dipesankan oleh malaikat Tuhan. Jadi pembawa berita ini adalah pesan malaikat Tuhan, bukan manusia, tetapi malaikat Tuhan, yang akan kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam ketiga ayat ini kita dapat menyimpulkan pesan yang disampaikan ditujukan kepada Yusuf. Yusuf ini tunangan daripada Maria. Mereka, Yusuf dan Maria, bertunangan namun belum pernah bersetubuh. Ada pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf yang mengatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya kepada Yusuf. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus.
pribadi yang lahir dari perawan wanita, perawan Maria itu, bernama Yesus. Kenapa harus diberi nama Yesus? Karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umat kepunyaannya, umat miliknya dari dosa mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Hal ini supaya genaplah apa yang difirmankan difirmankan Tuhan melalui para nabi. Jadi pesan ini pun merupakan penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yesus, dia menyelamatkan umatnya dari dosa dan menyertai umatnya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini berkat sukacita yang harus kita pahami dan kita terima. Yesus itu menjadi juru selamat kita agar kita dibebaskan dari dosa. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, Dia pun menyertai kita. Allah menyertai umatnya. Umatnya perlu digembalakan dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan. Agar apa? Agar umatnya berjalan di dalam dunia ini dan dalam penyertaannya, dalam tuntunannya, dalam pimpinannya untuk mencapai keselamatan kekal. Itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat. Kita akan lihat pernyataan pribadi Yesus sendiri di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 ini merupakan perkataan daripada Yesus itu sendiri. Yesus dari bayi bertumbuh dan menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, dia menyatakan dirinya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka itu adalah umat miliknya. Umat miliknya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah sukacita yang dapat kita alami sebagai umat miliknya, umat tebusannya. Mengapa kita dapat menjadi umat miliknya? Ya, karena kita percaya dan mengundang Yesus lahir di dalam hati kita, menjadikan Yesus juru selamat kita, sehingga kita ini termeterai menjadi umatnya. Ketahuilah ibu bapak saudara terkasih, status kita sebagai umatnya itu menikmati janji kehidupan, janji penyertaannya agar kita mengalami kelimpahan. Lalu bagaimana kita umatnya dapat mengalami penyertaannya? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yesus menyatakan siapa dirinya. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya, memberikan korban. Berkorban bukan materi, tetapi berkorban dirinya. Jadi menunjukkan gembala yang baik itu siap memberikan pengorbanan yang sepenuhnya. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji syukur kepada Tuhan. Antara gembala dengan domba ada terjalin satu relasi yang begitu manis, yang begitu intim, dalam bentuk pengenalan. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya,
demikian juga domba-dombanya mengenal gembalanya. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak sobat maestro terkasih, kita sebagai umat tebusannya, kita harus betul-betul mengenal siapa penebusnya, siapa penebus kita. Kita menerima sukacita Natal, kelahiran Yesus ke dalam dunia. Kita harus mengenal pribadi Yesus yang adalah juru selamat itu. Kita perlu mengenal, sehingga kita dapat mengalami dan menikmati penggembalaan dari gembala yang baik, penyertaan dari gembala yang baik, pemeliharaan daripada gembala yang baik. Kita akan lihat pengalaman daripada Daud. Sebelum Yesus lahir, Daud beberapa abad sebelumnya sudah mengalami bagaimana sukacita hidup dalam penggembalaan daripada Tuhan. Di dalam Mazmur kita akan lihat pengalaman Daud yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, inilah pengalaman Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Pengalaman Daud ketika Daud memposisikan dirinya sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jaminan yang dia alami dan pengalaman yang dia alami, dia tidak hidup dalam kekurangan. Baik kekurangan dalam hal jasmani dan juga menikmati kepuasan dalam hal yang bersifat jiwani, rohani. Daud katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan ibu bapak saudara terkasih ya, domba-domba itu terbaring di hamparan rumput hijau. Ini menunjukkan satu kelimpahan, kecukupan, kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing, menunjukkan satu bimbingan, satu tuntunan. Kemana gembala yang baik menuntun? Ke air yang tenang. Menunjukkan untuk kepuasan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini pengalaman Daud merasakan penyertaan Allah, merasakan penggembalaan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga tidak heran ketika Yesus juga ungkapkan siapa dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini Tuhan Yesus utarakan siapa pribadinya. Dan beberapa abad sebelumnya ada Daud mengalami pengenalan dalam pribadi ini dan mengalami penggembalaan oleh pribadi ini. Dia menemukan jalan karena Tuhan yang memimpin, kebenaran dan kehidupan. Penggembalaannya, penyertaan Allah mendatangkan sukacita yang besar. Puji syukur pada Tuhan. Tubuh dan jiwa kita terpelihara oleh penyertaan Allah. Di dalam ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji syukur pada Tuhan. Berjalan dalam penyertaan Allah, menyingkirkan segala bentuk kekhawatiran. Sekalipun perjalanan itu melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut,
Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Apa alasannya? Karena Engkau besertaku. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kita perlu mempersiapkan jiwa kita, roh kita, untuk tetap berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Kita perlu mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, yang kita sendiri tidak melihat satu bentuk kepastian. Kita mengerti segala sesuatu begitu mudah berubah dan begitu cepat berubah. Tetapi biarlah melalui perenungan persekutuan firman-Nya, kita betul-betul dapat menikmati penyertaan Tuhan yang nyata atas domba-domba miliknya. Sekalipun perjalanan kita mungkin harus melewati lembah-lembah kekelaman, penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Di dalam ayat yang kelima, Daud menyaksikan, mengalami kelimpahan di dalam penyertaan Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Inilah yang dapat kita rasakan sebagai kawanan domba Allah. Kita dapat merasakan pesta pora, sukacita di tengah situasi sekalipun mencengkam, sekalipun keadaan di sekitar kita menakutkan. Di hadapan lawanku, Daud katakan, ketika dia berhadapan dengan lawan pasti ada kegentaran. Tetapi Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan menjamu, menyediakan hidangan. Ini jamuan, ini sukacita dinikmati oleh Daud yang adalah domba-dombanya Tuhan. Ini pengalaman hidup yang dialami oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dan dia memposisikan diri pribadinya sebagai kawanan domba yang digembalakan. Itulah bentuk penyertaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, coba kita toleh hari-hari yang telah kita lalui. Ketika kita melihat hari-hari yang telah kita lalui dalam penyertaan Allah, kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita dapat merasakan anugerah Tuhan. Kita dapat merasakan kemurahan Tuhan yang begitu nyata berlimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita perlu mengevaluasi dan merefleksi. Kita perlu menengok ke belakang. Hari-hari dapat kita lalui. Perjalanan hidup yang demikian berat dapat kita lalui. Tengoklah kebajikan Allah. Syukurilah kemurahan Allah. Dan bersiaplah untuk tetap berjalan bersama penyertaan Allah. Menghadapi hari esok. Menghadapi hari ke depan. Tinggal hitungan hari. Kita tinggalkan tahun 2021. Dan kita semua tahu, 2 tahun kita mengalami masa-masa hidup yang sangat sulit. Bukan cuma kita, tapi seluruh umat manusia di bumi ini menghadapi masa-masa sukar karena pandemi. Ini perubahan besar yang sedang terjadi. Dan membuat kita bertanya-tanya, bagaimana masa depan? Tetapi bagi kawanan domba Tuhan, bagi umat milik Tuhan, bagi orang-orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya,
Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, dari maut. Kita sudah dibebaskan dari maut. Dan di dalam kebebasan kita dari maut, kita perlu digembalakan. Melalui apa? Penyertaannya. Allah menyertai kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 ini indah sekali. Sepanjang umur hidup Daud di dalam dunia ini, dia dapat menikmati kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan. Dan dia berkeyakinan dengan iman. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini iman percaya daripada Daud, yang hidup dalam penyertaan Allah, yang hidup dalam tuntunan Allah. Dia punya keyakinan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini menunjukkan bahwa dia punya keyakinan, iman yang teguh. Setelah aku menjalani hidup di dalam dunia yang sementara ini, maka aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, kekal. Itulah keselamatan kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, bersyukurlah, bersukacitalah karena kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini. Dan kesediaan melalui kasih setianya menyertai kita umat manusia selama kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita punya pemahaman dan tidak ada kekhawatiran menghadapi dunia ini. Mari kita jalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Dia siap menyertai kita. Dan memang itulah maksud daripada Allah. Mendatangkan Yesus ke dalam dunia menjadi penebus yang menyelamatkan dan menyertai kita umat manusia. Puji syukur kepada Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Puji Tuhan, biarlah sukacita Natal di tahun 21 ini betul-betul memberkati kita dan mempersiapkan kita menghadapi hari esok. Sebab Tuhan setia di dalam kasih-Nya. Allah tetap menyertai kita. Shalom. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami, agar kami betul-betul menjadikan firman-Mu ini menjadi satu perenungan dan membangkitkan iman pengharapan kami. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu menghadapi hari-hari ke depan. Sertai kami semua, seluruh Sobat Maestro yang bersama-sama merenungkan saat ini firman-Mu, agar kami betul-betul dipersiapkan menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kru Maestro, untuk radio Maestro. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap membimbing, dan Tuhan tetap memelihara, agar melalui radio Maestro, berita-berita kebenaran, berita sukacita tetap terkumandangkan. Sehingga banyak orang diteguhkan imannya, disegarkan pengharapannya, disukacitakan roh dan jiwanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan beralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu bapak, sobat terkasih. Selamat Natal. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.